Sekitar 14 juta orang setiap tahunnya meninggal akibat infeksi bakteri. Salah satu penyebab infeksi yang paling berbahaya adalah Pseudomonas aeruginosa. Bakteri ini dikenal dengan kemampuannya resisten terhadap antibiotik dan berkontribusi pada berbagai infeksi nosokomial, yaitu infeksi yang terjadi di rumah sakit. Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri gram negatif yang dapat mengakibatkan infeksi pada pasien dengan kekebalan tubuh rendah, mulai dari pneumonia, infeksi luka bakar, hingga komplikasi serius seperti cystic fibrosis. Bakteri ini terus menjadi ancaman yang sulit diobati karena tingkat resistensinya yang tinggi terhadap antibiotik. Dengan angka kematian hingga 50% tergantung pada jenis infeksinya, Pseudomonas aeruginosa juga berperan besar dalam infeksi nosokomial di rumah sakit, di mana banyak pasien terpapar selama perawatan. Salah satu kunci dalam kemampuan Pseudomonas aeruginosa untuk menyebabkan infeksi adalah pembentukan adesi dan biofilm pada permukaan sel inang yang diperantarai oleh protein lektin A. Pembentukan biofilm ini tidak hanya memperkuat koloni bakteri, tetapi juga melindungi bakteri dari pengaruh antibiotik. Lektin A adalah protein adesi yang terdapat pada permukaan sel bakteri Pseudomonas aeruginosa. Protein ini berfungsi sebagai perantara dalam interaksi antara bakteri dengan permukaan sel inang. Lektin A mengikat molekul oligosakarida yang mengandung galaktosa pada glikoprotein atau glikolipid yang ada di permukaan sel inang. Ikatan ini memungkinkan bakteri untuk menempel pada sel inang dan memulai proses kolonisasi. Proses adesi ini adalah tahap awal bagi bakteri untuk menginfeksi. Dengan menghambat adesi, maka bakteri tidak akan bisa menempel pada sel inang atau permukaan, sehingga kita dapat mencegah pembentukan biofilm sekaligus menghambat perkembangan infeksi. Oleh karena itu, agen antibakteri yang dapat mengganggu proses adesi memiliki potensi besar dalam mencegah infeksi pada tahap paling awal. Solusi untuk mencegah terjadinya adesi pada bakteri ini yaitu dapat dengan memanfaatkan bungkil inti sawit atau dengan nama lain palm kernel cake yang biasa disingkat PKC. Kelapa sawit yang menjadi industri besar di Indonesia menghasilkan banyak limbah, termasuk bungkil inti sawit atau PKC. Penelitian menunjukkan bahwa limbah PKC menyimpan potensi besar. PKC berpotensi sebagai anti-adesi karena mengandung sekitar 18,2% senyawa fenolik yang memiliki sifat antioksidan dan antimikroba. Beberapa senyawa fenolik seperti asam parahidroksibenzoat, asam protokatekuat, dan asam vanilat menunjukkan kemampuan untuk menghambat adesi bakteri melalui berbagai mekanisme, termasuk penghambatan protein dan enzim. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan alternatif baru dalam pencegahan infeksi oleh Pseudomonas aeruginosa. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan in silico, yaitu simulasi komputer untuk memprediksi interaksi antara senyawa fenolik dalam PKC dengan protein adesi lektin A pada Pseudomonas aeruginosa. Teknik ini memungkinkan kami untuk menghemat sumber daya dan waktu, serta mengurangi penggunaan hewan dalam penelitian. Pendekatan in silico membantu kami dalam memprediksi orientasi molekul dan mengetahui bagaimana senyawa fenolik dari PKC dapat berikatan dengan protein lektin A, serta untuk mengetahui seberapa kuat interaksi ini untuk mencegah adesi bakteri. Sebelum dilakukannya proses docking molekuler, terlebih dahulu dilakukan analisis awal potensi senyawa-senyawa fenolik yang terkandung di dalam PKC,
Senyawa-senyawa yang digunakan merupakan 3 senyawa fenolik dengan kadar fenolik tertinggi, yaitu asam parahidroksibenzoat, asam protokatekuat, dan asam vanilat. Analisis awal ini meliputi prediksi Lipinski's Rule of Five dan penentuan ADMET. Prediksi Lipinski's Rule of Five bertujuan untuk mengetahui suatu senyawa memiliki sifat mirip obat. Parameter yang diamati meliputi bobot molekul, nilai log P, ikatan hidrogen donor, dan ikatan hidrogen akseptor. Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka ketiga senyawa uji memenuhi semua parameter, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga senyawa uji memiliki sifat mirip obat. Analisis selanjutnya yaitu penentuan ADMET yang bertujuan mengevaluasi profil farmakokinetik dan toksikologi senyawa uji. Parameter yang diamati mencakup persen HIA atau Human Intestinal Absorption dan KCO2 atau Cancer Quality yang digunakan untuk memprediksi seberapa baik absorpsi ketiga senyawa dalam tubuh. Ketiga senyawa uji memiliki nilai HIA pada rentang 70-100%. Ini menunjukkan absorpsi yang baik. Juga nilai KCO2 pada rentang 4-70 nanometer per second. Hal ini menunjukkan permeabilitas yang sedang. Selanjutnya yaitu parameter PPB atau Plasma Protein Binding dan BBB atau Blood-Brain Barrier Penetration yang digunakan untuk memprediksi distribusi ketiga senyawa dalam tubuh. PPB menunjukkan kekuatan ikatan molekul dengan protein plasma, sedangkan BBB menunjukkan kemampuan senyawa untuk menembus sawar darah otak. Ketiga senyawa memiliki nilai PPB kurang dari 90% yang mengindikasikan ikatan antara senyawa dan protein plasma lemah. Hal ini menunjukkan senyawa dapat terdistribusi dengan baik dan dapat bekerja pada target, sehingga menghasilkan respon biologis hingga pada akhirnya senyawa tersebut masuk ke proses eliminasi. Sedangkan senyawa yang terikat kuat dengan protein plasma bersifat inaktif. Lalu, nilai BBB ketiga senyawa juga berada pada rentang 0,1-2, yang menandakan bahwa senyawa-senyawa tersebut memiliki kemampuan sedang untuk menembus ke area sawar otak. Selanjutnya yaitu docking molekuler yang dilakukan untuk mengetahui potensi senyawa uji yang terdapat pada PKC sebagai anti-adesi. Protein adesi yang digunakan adalah lektin A dengan kode 5D21 serta senyawa kontrol GALAXG3PS dan ketiga senyawa uji. Melalui simulasi docking molekuler, hasil penelitian menunjukkan bahwa dua senyawa fenolik yakni asam parahidroksibenzoat dan asam protokatekuat memiliki nilai energi ikatan yang lebih rendah dibandingkan dengan senyawa kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa kedua senyawa ini efektif dalam menghambat adesi lektin A. Nilai energi ikatan untuk kedua senyawa ini adalah min 3,84 kilokalori per mol dan min 3,86 kilokalori per mol dengan konstanta inhibisi masing-masing 1,54 mm dan 1,47 mm. Energi ikatan bebas mencerminkan perubahan energi bebas dalam sistem selama suatu reaksi atau interaksi. Energi ikatan yang bernilai negatif mengindikasikan bahwa interaksi terjadi secara spontan dan membentuk kompleks ligan protein yang lebih stabil. Oleh karena itu, semakin negatif nilai energi ikatan bebas, maka semakin stabil kompleks antara lektin A dengan senyawa uji. Adapun nilai konstanta inhibisi atau KI itu menunjukkan seberapa efektif senyawa menghambat enzim atau protein. Nilai KI yang lebih rendah menunjukkan afinitas yang lebih besar dari ligan terhadap makromolekul dan efektivitas yang lebih tinggi dalam menghambat aktivitasnya. Selain itu juga terdapat parameter lainnya, yakni konformasi ikatan yang menggambarkan jumlah ikatan asam amino yang dibentuk antara ligan dan reseptor. Semakin banyak ikatan yang terbentuk, maka semakin baik kecocokan fisikokimia obat dengan reseptor. Secara keseluruhan, ini menunjukkan bahwa kedua senyawa tersebut dapat secara efektif mencegah bakteri dalam menginfeksi inang. Dengan hasil yang menjanjikan ini, PKC tidak hanya dapat meningkatkan nilai ekonomi dari limbah sawit, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai alternatif antimikroba alami untuk mencegah infeksi yang disebabkan oleh Pseudomonas aeruginosa. Selain itu, pengembangan produk berbasis PKC dapat mendukung industri farmasi lokal dalam menyediakan solusi inovatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tentu saja, ada tantangan dalam penelitian ini,
terutama dalam validasi hasil in silico ke dalam uji klinis yang nyata. Namun, hasil awal yang kami dapatkan memberikan gambaran bahwa senyawa fenolik dari PKC bisa menjadi langkah awal yang menjanjikan. Dengan demikian, kajian ini membuka peluang baru dalam pencegahan infeksi bakteri, sekaligus memberikan solusi inovatif untuk memanfaatkan limbah sawit yang melimpah. Kita berharap penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk membawa hasil in silico ini ke dalam dunia nyata. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kami berharap hasil penelitian ini dapat menginspirasi inovasi lebih lanjut di bidang kesehatan dan industri sawit.